Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Delegasi Universitas Putra Batam dalam kompetisi debat demokratis ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan tema Menyongsong Pemilihan Umum tahun 2024 yang demokratis di lingkungan kampus. Dengan saya, Dewi Putri Gule sebagai pembicara pertama. Saya Reni Damayanti Rambe sebagai pembicara kedua. Dan saya, Febi Aulia Putri sebagai pembicara ketiga. Di sini, kami dengan bangga berada di posisi pro untuk memaparkan topik artikel ilmiah dengan judul Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% dalam Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Adanya tindakan afirmatif yang melibatkan 30% perempuan di pemerintahan memberikan peluang bagi perempuan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan perundangan tersebut menyatakan bahwa komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, hingga saat ini, keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Sesungguhnya, masih terdapat banyak hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Minimnya keterwakilan perempuan di dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia. Tingginya budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan wanita dalam legislatif. Budaya ini memandang bahwa wanita itu lemah dan lebih memposisikan wanita sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan wanita untuk berpartisipasi dalam politik. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mendorong keterlibatan wanita dalam legislatif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Dalam dua undang-undang tersebut, wanita memiliki kuota sebesar 30% untuk turut serta dalam legislatif. Sedangkan partai politik berperan dalam mengkoordinir keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui ketetapan tersebut, wanita dapat berpartisipasi dalam legislatif, sejajar dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem pepartaian dan office taker. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif untuk memenuhi persyaratan kuota 30% dalam pemilu 2014. Munculnya fenomena calon legislatif selebritis, artis, dinasti politik, dan lain-lain sebagainya merupakan konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Tercapainya critical mass anggota legislatif di lembaga-lembaga politik bukanlah jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Pertanyaan tentang keterwakilan 30% ini perlu menarik kita jawab karena walau bagaimanapun pemberlakuan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Untuk itu aturan keterlibatan perempuan bisa kita dorong, ditingkatkan dan diberdayakan meski belum optimal. Intinya, dengan affirmative action 30% ini, keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan bahwa undang-undang telah menghadirkan perempuan dalam politik. Tetapi faktanya, sejak pemilihan pemilu tahun 2004 lalu, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen terutama di DPR RI masih belum mencapai 30%. Pemerintah perlu merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender, yaitu dengan memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik, pada tingkat daerah maupun nasional. Dengan roadmap 30% keterwakilan ini, penting dituntut peranan partai politik di dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen tahun 2024 nanti. Adanya kuota 30% ini sangat menarik untuk kita perbincangkan, mengingat sejak adanya kebijakan ini hingga sampai sekarang perempuan masih menjadi
angkanya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam pencapaian kuota 30% sangatlah minim. Hal ini tentu saja akan memengaruhi bagaimana arah kebijakan di masa yang akan datang. Permasalahan ini menjadi PR penting bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan upaya dalam pemenuhan kuota keterlibatan perempuan di dalam politik negara kita, negara Indonesia. Demikian yang kami sampaikan terkait argumentasi. Kami dari Delegasi Universitas Putra Batam siap berdebat dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2023.